Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas keterampilan berbicara di depan umum, khususnya bagaimana menjadi seorang presenter yang baik. Seperti yang dijelaskan dalam modul, kemampuan ini bukan hanya soal berbicara, tetapi bagaimana kita mampu membangun struktur, mengontrol alur acara, dan memberikan kesan yang mendalam kepada audiens. Sebelum kalian membuat video untuk self-assessment, ada beberapa persiapan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, tentukan format dan tema acara dengan menyesuaikan karakter program yang akan dibawakan. Kedua, pahami siapa audiens kalian, karena latar belakang dan harapan mereka akan memengaruhi gaya penyampaian yang digunakan. Jangan lupa kumpulkan data dan materi pendukung yang kredibel agar penyampaian terdengar akurat dan meyakinkan. Ketiga, tentukan gaya pembawaan yang sesuai, apakah formal, tegas, atau netral, dan siapkan naskah serta peralatan pendukung secara matang. Semua hal ini akan membantu kalian menyampaikan informasi dengan profesional, jelas, dan mudah dipahami. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh presenter yang baik berikut ini untuk acuan self-assessment kamu. Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Ika Rizky Hoirunisa dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Berita Malam ini. Kita akan membahas topik penting mengenai perkembangan program vaksinasi di wilayah kota. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, lebih dari 70% warga telah menerima vaksin dosis lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan bersama. Namun, masih terdapat kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Selanjutnya, kita akan ikuti laporan khusus mengenai strategi pemerintahan dalam memperluas cakupan vaksinasi. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh data yang kami tayangkan bersumber dari instansi resmi, dan pemirsa tetap diharapkan bersikap kritis dalam menerima setiap informasi. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap bersama kami untuk berita selanjutnya. Saya Ika Rizky Hoirunisa, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Sebagaimana telah kita lihat sebelumnya, mengenai contoh penyampaian yang ideal. Seorang presenter yang baik umumnya dinilai berdasarkan beberapa aspek berikut. Penggunaan bahasa yang resmi, jelas, dan profesional, kemampuan untuk mencapai tujuan komunikasi dengan efektif, serta kreativitas dalam cara penyampaiannya. Sekarang, mari kita perhatikan contoh presenter yang kurang baik, agar kalian mengetahui hal-hal yang sebaiknya dihindari. Halo guys, ketemu lagi sama aku di sini. Hari ini kayaknya kita bakalan bahas berita tentang vaksinasi ya. Kurang tahu deh detailnya seperti apa. Pokoknya vaksin itu penting lah ya, biar sehat gitu. Kalau belum vaksin ya ayo aja vaksin, jangan nunggu-nunggu. Tapi ya terserah, yang penting nyaman aja. Oke deh, kayaknya segitu aja ya. Nanti kalau ada berita lain, ngobrol lagi. Saya Ika Rizky Hoirunisa, cabut dulu. Dah. Seorang presenter yang kurang baik umumnya dapat dikenali dari beberapa hal berikut. Struktur penyampaian yang lemah, penggunaan bahasa yang kurang tepat, tujuan komunikasi yang kurang jelas, serta minimnya kreativitas dalam penyampaian materi. Oleh karena itu, Anda perlu melatih kemampuan berbicara secara konsisten, karena suara dan cara Anda menyampaikan pesan dapat memberikan dampak yang signifikan. Sekarang, silahkan Anda mempraktikkan cara menjadi presenter formal yang baik, kemudian lakukan self-assessment sesuai dengan indeks penilaian yang terdapat pada modul.